Assalamualaikum semuanya. Es Cool lagi viral-viralnya, apalagi yang varian roti tawar ya teman-teman ya. Tapi kan kalau jualan es Cool nggak bisa dikirim jauh ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan kasih solusinya ini. Kita buat roti tawar Cool yang awet di luar ruangan sampai 2 bulan. Modalnya cuma 15.000, jadinya 18 bungkus. Jadi langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin roti tawar ya teman-teman ya. Untuk roti tawarnya aku pakai roti tawar yang expirednya tuh bisa tahan lama gitu loh teman-teman. Kalian nggak bisa pakai sari roti karena sari roti itu maksimal seminggu nggak sih? Aku juga nggak terlalu paham. 5 sampai semingguan gitu nggak sih kalau roti sari roti gitu. Jadi kalau kalian mau buat roti Cool ini, kalian pakai roti yang expirednya itu lama gitu loh teman-teman, biar dia tuh awetnya juga lama. Ini aku bakalan potong-potong. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Aku motongnya sesuai yang di video aja sih. Ini 1 lembar aku bagi 3. Setelah itu aku potongnya serong kayak gini. Kalau kalian nggak mau ribet ya, dipotongnya kayak gini, serong menyerong kayak gini. Kalau kalian pengen ukurannya sama ya teman-teman ya, dibagi 3 dulu baru dipotong serong. Ini kalau langsung diserong-serongin kayak gini, ada yang besar ada yang kecil, kurang cantik ya hasilnya ya. Kalau kalian pengen ukurannya sama kayak gini aja dulu teman-teman. Kita bagi 3 lagi kayak gini. Digunting lebih gampang ya teman-teman ya. Kalau udah kita langsung aja potong serong. Kalau caranya yang kedua kayak gini tuh hasilnya jadi nggak besar kecil gitu loh teman-teman. Jadi ukurannya semuanya sama. Jadi kayak ukurannya nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Ini untuk satu resep yang aku pakai ini aku cuman butuh 3 lembar aja. Di sini untuk tusuk satenya aku pakai tusuk sate seperti ini. Maksud aku tusuknya aku pakai tusuk sate gitu loh teman-teman. Kita langsung aja tusukin. 1 tusuk isi 3 kayak gini aja, pelan-pelan aja teman-teman, biar dia tuh nggak pecah. Kalau pecah nanti tuh kayak susah gitu loh. Coklatnya tuh pas kita masukin coklatnya tuh kayak gampang rontok gitu teman-teman. Jadi hati-hati banget ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Di sini pokoknya untuk roti tawarnya aku cukup pakai 3 lembar aja. Kalau teman-teman butuh banyak ya, bahan-bahannya dikaliin 2 aja ya teman-teman ya. Disesuaikan sama bahan yang kalian pakai gitu loh. Semakin banyak juga nanti coklatnya juga semakin banyak kan butuhnya ya. Cuman di sini karena aku cuman butuh 250 gram coklat batang, jadi untuk roti tawarnya ini cuman butuh sekitaran 3 lembaran aja ya. Bentuknya kayak mirip pohon gak sih teman-teman, kayak daun-daun gitu gak sih? Ini 3 lembar udah aku tusuk semuanya, jadinya benar-benar super banyak banget. Kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan siapin coklatnya dulu. Untuk coklatnya aku pakai merek Sparrow. Kalau kalian nggak mau pakai merek ini, kalau kalian pengen lebih premium bisa pakai Colata atau Tulip ya teman-teman ya. Karena aku tuh nggak tahu kenapa suka banget sama Sparrow ini. Harganya tuh masih cocok banget dan rasanya menurut aku masih lumayan gitu loh. Kita pakai setengah bungkus ya, karena 1 bungkus kan 500 gram. Cuman karena di sini aku pakainya cuman 3 lembar, jadi aku coklatnya ngelelehnya juga nggak terlalu banyak-banyak banget. Kita potong-potong kayak gini biar nanti dia tuh lelehnya cepet gitu loh teman-teman. Sambil motong jangan lupa kita siapin air panasnya ya. Jadi kita udah selesai motong-motong, air panasnya juga udah mendidih. Sebenarnya diserut juga lebih gampang, cuman menurut aku lebih gampangan lagi kalau dipotong-potong kayak gini. Untuk motong-motongnya aku tuh pakai pisau set ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh rekomendasi pisau set dari aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi pisau set harga 70 ribuan. Dapatnya 7 piece, itu udah termasuk raknya juga ya teman-teman ya. Ada pengupas buah, gunting, pokoknya lengkap deh. Dan warnanya menurut aku cantik banget, gak gampang kotor gitu loh. Dan di sini untuk ngelelehin coklatnya aku udah punya alat khusus. Ini tuh kayak bener-bener kayak
mantap banget sih. Ini tuh udah multifungsi banget. Kita ngelelehin coklat nggak perlu panas-panasan di atas kompor teman-teman. Kita cukup masukin coklatnya ke dalam alat ini. Ini tuh alat pengeleleh coklat. Kalau coklatnya udah masuk, kita langsung aja isi air panas, cuman gitu doang teman-teman. Dan dia nanti coklatnya bakalan leleh sendiri. Jadi kita tuh udah nggak perlu panas-panasan ya buat ngetim coklat. Kemarin sebelum aku punya alat ini, aku tuh setiap ngelelehin coklat pasti panas-panasan di atas kompor kan. Tangan kalau kelamaan di atas kompor itu kan panas kan teman-teman. Nah, setelah aku ketemu alat ini, tangan aku udah nggak pernah kepanasan lagi. Jadi kalau teman-teman suka banget buat coklat-coklat kayak gini, wajib banget sih punya alat ini, karena menurut aku gimana ya, aku ngomong kayak lebih memudahkan hidup kita gitu loh teman-teman. Yang suka coklat wajib banget sih punya ini. Untuk linknya aku bakalan kasih di deskripsi. Lanjut kita siapin alasnya ya teman-teman ya. Untuk alasnya aku pakai alas nasi. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh coklatnya kalau pakai alat ini cepet banget lelehnya teman-teman. Kita tinggal siram-siramin aja kayak gini. Jadi biar dia tuh beku tanpa di freezer. Kita tuh gak perlu pakai coklat, maksud aku kayak minyak tambahan gitu loh teman-teman. Soalnya kalau pakai minyak tambahan dia nanti tuh bekunya agak lembek gitu kan, biar dia bisa tahan lama dan biar bisa dikirim agak jauh. Ini tuh coklatnya bener-bener pure coklat ya, nggak perlu dikasih tambahan apa-apa. Ini aku bener-bener rata-ratain kayak gini biar semuanya tuh kebalur. Jangan lupa sambil dihentak-hentakin ya, biar coklatnya itu nggak terlalu banyak nempel gitu loh teman-teman, biar nggak terlalu tebel. Soalnya kalau terlalu tebel nanti nggak cukup teman-teman. Kita kasih hiasan sprinkle seperti ini aja, disesuaikan aja mau dikasih hiasan atau enggak. Menurut aku kalau dikasih hiasan kayak gini jadi lebih cantik ya. Tuh kayak gini aja hasilnya. Kalian bisa langsung aja lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Caranya tetap sama ya teman-teman ya. Kita siram-siramin aja kayak gini teman-teman. Tuh kayak gini aja, dirata-ratain. Soalnya kalau dicelupin, karena coklatnya agak kental ya teman-teman ya, suka copot gitu loh rotinya. Dan juga kalau dicelupin, coklatnya gampang banget meresap, jadi lebih meresep gitu coklatnya, jadi kayak lebih boros. Jadi kalau kalian pengen coklatnya nggak boros, ya disiram-siram aja kayak gini, dirata-ratain aja ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya rasanya kayak gimana, insya Allah kalau dimasukin ke kulkas rasanya mirip banget roti tawar kulkul yang lagi viral itu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen roti tawar kulkul kalian itu bisa tahan 2 bulan dan bisa dikirim jauh, pakai cara ini aja ya. Ini tuh bener-bener rekomen banget buat teman-teman yang suka jualan online ya. Ini selesai dibentuk-bentuk semuanya, kita diemin kurang lebih 1 jam. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau udah seperti ini kalian bisa langsung aja bungkus. Untuk ngebungkusnya aku bakalan bungkus pakai plastik OP ukuran 10x10. Ini dia plastik OP yang aku pakai. Aku bakalan tunjukin ya cara ngebungkusnya ya. Kita masukin posisi serong kayak gini. Setelah itu kita buka klipnya atau kita buka perkatnya kayak gini. Setelah itu kita tutup kayak gini ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja lihat caranya di video. Tuh jadi deh, cantik banget ya. Sebenarnya kalau kalian pengen lebih cantik, tusuknya tuh pakai tusukan permen gitu loh teman-teman. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi aku pakai tusuk sate aja. Tuh hasilnya kayak pohon gak sih? Kalau kita buat coklatnya warna-warni pasti lebih enak nih. Maksud aku lebih cantik gitu loh hasilnya. Kita langsung aja buka, kita langsung aja cobain rasanya ya. Ini dia, tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip, cuman ini tuh rasanya agak kering gitu loh teman-teman. Aku sebenarnya belum pernah nyobain yang versi roti tawarnya sih. Cuman menurut aku sendiri es
Skull itu mungkin karena lagi viral aja ya, jadi kayak banyak yang beli. Kalau rasanya sendiri menurut aku lebih suka yang ini sih. Buat kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.